Bayangin kalau kita benar-benar bekerja itu hanya mengharapkan itunya gitu, itu nggak akan bisa bertahan lama sih. Dan pasti akan timbul pertanyaan, ya itu tadi, apakah masih worth it atau enggak gitu. Kalau emang sebelum mulai memikirkan itu rasanya mungkin ya memang enggak, mending jangan gitu. Jadi kalau emang niatnya tuh sekedar yang penting aku bikin sesuatu, terus ya syukur-syukur kalau laku, kalau enggak ya ini hiburan. Nah itu beda ceritanya, itu mungkin masih dibilang masih ada worth it-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Fandaru di channel Color Sepi, channel tentang seni, desain, tutorial mungkin dan sebagainya yang mungkin ya pengalaman saya yang bisa saya share di sini. Baik teman-teman, kemarin ada satu komen, ada yang nanya tentang apakah microstock di 2024 mungkin juga ke depan itu masih worth it gitu. Ya coba kita mau bukan bahas ya, tapi mungkin saya hanya ada sedikit mungkin perspektif, atau mungkin teman-teman kalau ada punya gambaran yang sama juga boleh nanti di kolom komentar di bawah ini. Ya, apakah microstock di 2024 dan kedepannya masih layak untuk dibuat gitu atau masih layak kita untuk nyetok dan kita jual di situ gitu. Bagi yang pertama, kalau bilang masih atau enggaknya itu relatif ya. Jadi karena tentang hasil itu jujur saya sih untuk melakukan sesuatu itu enggak langsung berpikir hasilnya nanti seperti apa. Jadi enggak, misalkan ada pertanyaan untuk menggambar itu apakah harus laku sih gitu, atau jadi memang tidak ada satu plan strategi dari awal saya itu melakukan. Hampir semuanya itu berpikir tentang hasilnya gitu. Itu prinsip saya sendiri ya, yang jadi memang prinsip saya itu apa selama itu yang memang suka dan nyaman ngejalaninya, jujur ngejalaninya, itu otomatis akan saya lakukan terus dan nggak ada ketakutan nanti kalau laku atau enggak seperti itu. Jadi untuk pribadi saya sih seperti itu. Jadi dalam hal ini microstock itu seperti kalau saya ini karena memang nggak mengikuti tema ya, jadi kebanyakan kan saya bikin background warna-warni itu kayak semacam brainstorm ya, semacam relaksasi juga sebenarnya gitu. Membuat background itu menyenangkan gitu buat saya itu. Jadi memang nggak ada beda dengan tanggung jawab saya ketika membuat karya seni itu ada satu knowledge mungkin ya, atau satu yang harus saya sampaikan gitu. Tapi kalau untuk microstock ini ya hanya untuk seperti main-main gitu. Saya nggak bikin tema yang nanti bulan depan ada tema apa saya harus bikin, tuh nggak selalu sih. Tapi kebetulan kalau emang pengen aja bikin tema tentang misalkan tentang New Year, tentang Ramadan misalkan kayak gitu ya saya gampang sih, tinggal bikin icon masjid terus masukin background seperti itu misalnya. Itu kalau dari saya itu yang membuat saya tuh nggak terlalu berpikir tentang apakah nanti tahun depan atau berikutnya itu akan masih worth it atau enggak. Dan itu ya kalau saya jawab relatif, tergantung kitanya gitu. Nah, mungkin teman-teman punya strategi yang berbeda. Kamu mulai sesuatu ingin langsung berharap hasil, otomatis ya kalau untuk microstock rasanya akan sulit gitu. Karena microstock itu ya pertama royaltinya kecil. Jadi cuman misalkan berapa ya, kalau Shutterstock itu sekarang hanya ya standar itu cuma 0,1 dolar lah ya, kecil banget gitu. Bayangin kalau kita benar-benar bekerja itu hanya mengharapkan itunya gitu, itu nggak akan bisa bertahan lama sih. Dan pasti akan timbul pertanyaan, ya itu tadi, apakah masih worth it atau enggak gitu. Kalau emang sebelum mulai memikirkan itu rasanya mungkin ya memang enggak, mending jangan gitu. Jadi kalau emang niatnya tuh sekedar yang penting aku bikin sesuatu, terus ya syukur-syukur kalau laku, kalau enggak ya ini hiburan. Nah itu beda ceritanya, itu mungkin masih dibilang masih ada worth it-nya gitu kalau seperti itu niatnya untuk masuk di microstock gitu. Lalu ini hanya satu dari sudut pandang dari saya ya, kemungkinan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ngelihat dari potensi setiap perkembangan ya, mau itu informasi, teknologi apapun, pasti ada potensinya sih. Ada dua sisi lah, katakanlah dua sisi itu ya, ada sisi positif dan negatif gitu.
Nah ini saya mau coba ngelihat dari sisi positifnya itu mungkin dari earning mungkin ya, karena teman-teman saya pasti kan masuk ke MicroStrategy tuh saya yakin itu harus nggak jauh-jauh dari earning gitu. Kalau saya sih nggak terlalu peduli itu gitu, meskipun ya memang itu dibutuhkan gitu, tapi ya memang lebih ke sisi ya saya lakukan aja gitu. Tapi kalau teman-teman pasti ada strategi, dan kebanyakan orang umum tuh berpikirnya ya berbuat sesuatu harus ada reward, ya artinya ada hasilnya gitu. Mungkin kalau dari sisi itu ya saya melihat tuh, misalkan nih ada perkembangan AI, teknologi AI ini yang semakin apa ya, semakin tentunya robot ini semakin pintar ya. Jadi nah yang paling penting kita itu bisa beradaptasi gitu aja. Jadi misalkan MicroStrategy sekarang itu udah bisa menjual gambar-gambar AI gitu, misalkan kayak Adobe Stock itu udah bisa. Terus Shutterstock sendiri pun itu juga ada, yang kemarin saya bahas di video sebelumnya tentang contributor fund, itu juga ada potensi kita itu untuk membuat ya keyword dan judul-judul itu menjadi satu pembelajaran buat AI juga untuk Shutterstock itu. Jadi di situ kan setiap berapa 2 bulan lah kita, kalau yang di sebelumnya 2 bulan ya, itu ada contributor fund atau kita dapat bonus dari situ. Itu juga mau itu approve atau enggak. Jadi sebenarnya potensi untuk dapat cuan gitu itu sih selalu ada gitu. Nah di Adobe Stock sendiri juga sebenarnya potensi itunya melebar gitu. Jadi dari yang sebelumnya itu vektor atau image atau video ya, jadi mungkin hanya untuk orang-orang yang bisa mendesain atau menggambar, itu sekarang udah melebar menjadi orang umum. Maksudnya siapapun nggak bisa menggambar, yang penting punya daya kreativitas, kita ngetik prompt lalu jadi satu bentuk gambar lalu dijual di Adobe Stock. Itu juga sudah ada, dan banyak yang sudah menghasilkan lumayan sih, ada yang ratusan dolar udah ada gitu. Jadi rasanya sih potensinya makin meluas kalau ngeliat perkembangan ini ya. Jadi 2024 mungkin dan seterusnya itu potensi ke depan untuk microstocker, pendapat pribadi saya kemungkinan meluas gitu di situ. Tapi yang tetap selalu ada beberapa aspek ya. Yang pertama tadi itu tentang niat kita itu benar-benar 50-50 lah gitu. Kita mungkin berharap, ada harapan juga yang pertama mungkin ya just do it gitu. Nah, tapi kalau saya mungkin persentasenya lebih ke just do it aja gitu. Yang penting lakukan, bukan jangan just do it, bukan hanya uang, tapi lakukan saja gitu. Untuk hasil tuh saya nggak terlalu memikirkan itu karena konsep bagi saya ya, konsep berdoa dan berusaha itu bukan kita berdoanya tuh begini minta gitu, atau terus berusahanya tuh benar-benar kita ambisi itu. Tapi kalau perspektif saya, berdoa dan berusaha itu ya satu paket yang berdoanya itu ya kita pasrah gitu, berserah diri, dan usahanya itu ya kita serius atau menikmati lah, bukan serius. Kalau serius mungkin masih ada rasa dorongan untuk untuk laku gitu. Tapi kalau menikmati itu kita ya udah sama kayak kita menikmati makan. Kita kan ketika kita makan kan nggak berharap kita sehat gitu ya, biasa aja gitu, nggak ada rasa aku makan biar sehat atau makan biar gemuk, itu kan nggak ada gitu. Hanya dinikmati, oh enak ya gitu, gambar oh enak ya, hanya kayak gitu. Itu yang bagi saya itu malah membuat segala tindakan atau pekerjaan lah ya, itu menjadi satu bentuk yang menyenangkan gitu. Jadi ya memang nggak terlalu fokus di nanti hasilnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Jadi worth it ketika kita punya sikap, atau ini sikap pribadi saya itu worth it ketika punya sikap seperti itu gitu. Yang kedua ya tentunya kita pasti punya sesuatu gambaran atau belajar lah tentang potensi ya, namanya manusia, kita harus ngulik apa sih yang sedang teknologi apa yang terbaru, bisa relate nggak nih ke MicroStrategy itu atau ke bidang-bidang yang lain. Tentunya kita punya ide-ide yang bisa menggabungkan itu. Nah ternyata ini ada potensi ini. Nah misalkan ternyata Adobe Stock bisa jual gambar AI, nah itu bisa kita coba. Jadi nggak ada salahnya gitu. Jadi selama memang itu kalau bagi saya nggak mengganggu tentang istilahnya itu sisi yang lain dari
Kalau ini hanya untuk dapur ngebul gitu microstock, yang ini untuk berkesenian atau untuk memproduksi satu karya itu dua hal yang berbeda ya. Jadi memang ini nggak saling mensupport, jadi satu keseimbangan saling mensupport, nggak mengganggu satu sama lain untuk satu keseimbangan itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah terus untuk yang ketiga nih, kalau dari platform microstocker sendiri ini memang yang rasanya saya pikir apa ya istilahnya itu cukup kuat ya. Cukup kuat artinya itu kita kan mesti milih, ada banyak pilihan ya, ada Adobe Stock, ada Shutterstock, ada FreePik, ada apa lagi ya, saya sampai lupa. Tapi karena mungkin yang mostly yang 3 ini sih ya yang sering saya apa namanya yang sering saya ya hampir tiap hari ngeliatnya itu gitu. Itu memang hanya itu aja, tapi yang lain-lain sih mungkin saya nggak terlalu merekomendasikan ya. Jadi kalau teman-teman memang ada berniat mau nyoba dan mengikuti pola-pola saya seperti itu ya mungkin hanya 3 ini sih. Jadi kalau mungkin 2 sih ya, 2 aja sih, maksudnya tuh Shutterstock dan Adobe Stock gitu. Yang pertama Adobe Stock itu royaltinya masih bagus, jadi kita masih bisa dapat terkecil tuh 0,3 itu masih dapat ya. Yang kedua itu apa sih istilah dia tuh, bisa jual AI, bisa jual gambar AI, itu ya satu kelebihan lah gitu. Terus ada benefit lainnya itu ada setiap bulan September sampai Desember kalau nggak salah itu kita itu ada diseleksi satu item-item mana yang kira-kira bisa dijadikan pembelajaran buat AI juga. Jadi ada bonusnya juga, tapi setahun sekali kalau Adobe Stock. Tapi kalau Shutterstock ini juga bagusnya meskipun royaltinya kecil, tapi dia per 3 bulan atau 2 bulan ya, itu ada contributor fund. Jadi rasanya 2 ini sih menurut saya sih cukup paling oke gitu. Kalau yang ketiga FreePik mungkin kayaknya agak turun ya, jadi popularitasnya udah mulai menurun. Nah mungkin yang lain-lain tuh kayak apa namanya Creative Market, kayak Design Bundle, saya nggak terlalu rekomend karena memang saya juga ada item di sana dan memang sudah agak apa ya, nggak selaku dulu gitu. Kira-kira kayak jual font saya udah agak selaku dulu. Ya nggak tahu penyebabnya, mungkin karena sekarang udah Adobe juga sudah ada apa namanya sudah ada Adobe Font gitu, jadi mungkin marketplace itu mungkin udah agak mulai tergeser gitu. Nah itu jadi dari saya sih tadi saya ulang lagi ya, yang pertama itu ada 3 jawabannya, ada 3 gitu yang tadi pertanyaan apakah di 2024 dan seterusnya itu masih worth it untuk masuk ke dunia microstock. Jawabannya adalah relatif, jadi tergantung kita sendiri gitu. Yang pertama tadi itu ini perspektif saya. Yang pertama itu mungkin 50-50 ya, jadi ya nggak terlalu berharap gitu. Jadi memang kalau memang kita suka mengerjakan bikin vektor atau bikin foto, ya udah itu kayak iseng-iseng aja gitu, upload aja gitu. Kita jual, siapa tahu laku. Nah itu yang pertama gitu. Jadi nggak terlalu berharap, bukan apa ya, terlalu berharap nanti kalau nggak laku kita kecewa, itu nggak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya kita bisa melihat potensi. Jadi kita belajar, riset lah, belajar tentang oh iya ini ada potensi kok gitu. Terus lebih mengamati secara detail aja gitu. Jadi kadang kelemahan kita itu kita malas belajar, malas ngulik gitu. Tapi kalau kita namanya ngulik itu kan kita juga bukan berarti ngulik itu ini ya, bukan berarti itu ngoyo, tapi mengamati, oh ada potensi ini loh gitu. Teman-teman juga banyak ya kok di grup itu sharing gitu, ada beberapa di grup Facebook ya, itu oh bisa ya gini ya, bisa ya. Nah itu salah satu hal yang menurut saya sih ada worth it-nya juga gitu untuk dikulik, dipelajari. Jadi bisa gampangannya ya, kalau mungkin ya namanya manusia itu kan masih naik turun ya. Kalau pas kita lagi bikin udah berapa bulan kok nggak laku-laku ya gitu, kita nengok ke grup di Facebook, oh ternyata ada kok yang laku, akhirnya motivasi bangkit lagi, misalkan seperti itu. Nah yang ketiga tentunya pilihan microstock apa, itu ya 2 itu tadi sih kalau saya sih, Adobe Stock dan Shutterstock ya. Jadi mungkin kalau kebanyakan juga pusing kan, jadi kita apa namanya kayaknya udah terlalu effort gitu loh. Tapi kalau 2 sih rasanya cukup sih gitu. Baik teman-teman, kira-kira sih ini ya, ini hanya apa namanya pandangan saya pribadi sih, tapi semuanya nanti dikembalikan ke teman-teman, atau kalau ada
apa namanya, saran atau komentar tentang hal ini, mungkin teman-teman bisa cerita di kolom komentar di bawah. Baik, demikian, semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.